Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaim Maulana, NIM 1965058 akan menjelaskan terlebih dahulu seputar binary tree. Binary tree itu adalah sebuah bentuk struktur data di mana memiliki syarat tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree yang harus terpisah. Jadi binary tree ini bentuknya seperti pohon, lebih tepatnya akar-akarnya, dan syarat dari akar-akarnya harus memiliki maksimal 2 cabang. Dan node yang paling atas itu namanya root, dan cabang yang paling kiri namanya left subtree, dan cabang yang paling kanan adalah right subtree. Di sini saya telah membuat source code tentang binary tree. Yang pertama, saya membuat class node sebagai objeknya. Di sini ada deklarasi dari ID bertipe int, string data, left child, right child, dan display node-nya itu sendiri yang mendisplay ID sama data. Kemudian kita beralih ke class tree. Di class tree ini terdapat beberapa metode seperti metode find, insert, delete, traverse, dan display tree. Di sini ketika kita membuat class tree, saya mendeklarasikan root bertipe objek node. Kemudian di sini ada konstruktor yang awalnya root sama dengan 0, dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode insert. Metode insert ini fungsinya untuk memasukkan atau menambahkan data ke tree-nya. Awalnya kita membuat node baru, dan apabila root-nya itu kosong, maka akan ditambahkan new node. Jika root-nya tidak kosong, jika tidak, maka ada 2 kondisi: jika ID kurang dari current.id, atau jika ID lebih dari current.id. Lebih gampangnya, jika nilai yang baru kita masukkan itu kurang dari root, maka akan diletakkan di left child sebagai new node. Jika lebih besar, maka akan diletakkan di right child. Lebih mudahnya seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode find. Di metode find itu fungsinya untuk mencari key yang akan kita cari. Di sini ada 2 kondisi juga. Jika key-nya itu kurang dari current.id, maka akan dicari di sebelah kiri, dan apabila lebih besar, maka akan dicari di sebelah kanan, right child, dan akan dikembalikan current. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode delete. Ini agak panjang sekali karena ada beberapa kondisi. Di sini awalnya kita menginisialisasi current bertipe objek node sama dengan root, dan parent sama dengan root. Di sini ada perulangan looping dengan 2 kondisi. Jika key yang akan kita delete itu lebih kecil dari current.id, maka key-nya itu terlebih dahulu akan dicari di sebelah kiri. Apabila sudah ketemu, maka akan di-delete. Jika key lebih besar dari current.id, maka akan dicari di sebelah kanan dan akan dihapus. Di delete ini memiliki
memiliki 4 kondisi. Jika kondisi yang pertama, jika node-nya itu leaf atau node-nya itu tidak mempunyai anak, jadi left child-nya itu 0 dan right child-nya 0, maka cara penghapusnya itu sederhana. Tinggal kita menghapus di node-nya itu sebelah left atau di sebelah right. Kemudian yang kondisi kedua, apabila si parent hanya memiliki anak cuma satu. Kalau nggak right ya left. Di sini ketika parentnya hanya mempunyai left child, maka si left child-nya ini akan menggantikan dari si parent. Begitu juga apabila si parent hanya memiliki anak di right child, sama seperti kondisi yang di atasnya ini. Dan kondisi yang selanjutnya, apabila si parent sama-sama memiliki 2 anak. Jika parent memiliki 2 anak, maka anak yang memiliki value yang terbesar akan menggantikan si parentnya itu tadi. Misal si value dari right itu lebih besar dari left, maka si right itu tadi akan menggantikan parent. Seperti itu. Di sini juga ada metode traverse. Di metode traverse ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah pre-order traversal, kedua in-order traversal, dan yang ketiga adalah post-order traversal. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau pre-order traversal ini menambahkan node yang pertama itu dimulai dari root, kemudian lanjut ke subtree yang paling kiri atau left subtree, yaitu left child, sampai ke right subtree, sampai ke right child. Kemudian yang tipe yang kedua ini in order traversal. Di in order traversal itu menampilkan node yang lebih gampangnya itu node yang paling kecil, yaitu left child yang paling kecil sampai ke right child yang paling besar. Jadi in order ini seperti sorting, yaitu mengurutkan node-node yang paling kecil ke yang besar. Kemudian post order traversal ini menampilkan yang terlebih dahulu adalah subtree yang paling kiri, left subtree, yaitu yang pertama left child, kemudian lanjut ke right subtree, lebih tepatnya sampai ke right child, kemudian setelah itu baru ke root. Itu adalah perbedaan dari 3 traversal. Kemudian di sini ada display tree, sama fungsinya untuk menampilkan dari tree-nya itu tadi. Ya, kita sekarang akan lanjut ke class tree app. Di sini ada metode main yang isinya ada pemanggilan metode insert, dan akan ditampilkan di sini ada saya pakai switch untuk menampilkan jika kita memilih S, maka akan menampilkan atau show the display tree. Jika kita memilih I atau insert, maka kita bisa menambahkan atau memasukkan data yang kita inginkan, yaitu di pemanggilan insert value, data. Di case F
jika kita memilih F atau find, kita akan menemukan data yang kita cari. Jika data yang kita cari tidak nul, maka akan keluar found dan akan menampilkan display node. Jika nul, maka akan ditampilkan root not find. Jadi value yang kita cari itu tidak ditemukan. Kemudian di sini ada cache D atau delete, yaitu kita akan mendelete suatu key yang ada di tree. Jika itu nilainya sudah ketemu, maka akan di delete, maka akan mengeluarkan value deleted. Jika tidak, maka value-nya itu tidak dapat di delete. Jika kita memilih T atau traversal, maka ada 3 opsi, tipe 1, 2, or 3. Jika kita memilih tipe yang pertama, maka akan ditampilkan pre-ordernya. Jika yang kedua, akan ditampilkan in order. Jika yang ketiga, maka akan ditampilkan post ordernya. Di sini juga ada metode getString, getChar, sama getIn. GetString ini untuk memberi inputan, yaitu inputannya yang saya gunakan adalah buffer reader. Jika kita mau menginput char, akan memanggil metode getString terlebih dahulu, baru ke char yang akan kita gunakan. GetIn juga seperti itu, memanggil getString terlebih dahulu, baru ke integer.parseIn. Di sini tugas yang saya dapat adalah tambahkan metode pada class tree untuk mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree tersebut. Di sini saya sudah membuat 2 metode, yaitu untuk menemukan value min sama menemukan value max. Jika kita mau menemukan nilai yang paling kecil, algoritma saya adalah mencari di node yang paling kiri. Karena apa? Di node left child itu selalu lebih kecil daripada right child-nya. Maka saya akan menggunakan looping while dan akan mencari di left child. Kemudian akan ditampilkan di return current.id. Jika saya mau menemukan di value max, maka akan dicari di right child, yaitu dicari ke node yang paling kanan. Karena apa? Karena node yang paling kanan itu selalu lebih besar dari node yang sebelah kirinya. Cara pemanggilan value min sama value max itu saya buat di case m atau maximum value dan v, yaitu value min, dan akan ditampilkan dengan pemanggilan value max ini sama. Coba kita run, kita show terlebih dahulu, show, atau kita bisa menuliskan cuma s. Ini saja aku akan menampilkan yang sudah saya buat. Jadi di 50 ini namanya root, dan 25, 12, 37, 30, 43, 33 ini adalah subtree yang kiri, dan 75 dan seterusnya ini
adalah subtree yang kanan. Kita bisa lihat bahwa di right child itu lebih besar daripada left childnya, selalu lebih besar. Ini right child lebih besar dari left childnya, seperti itu. Jika kita mencari max value atau kita tuliskan M, maka nilai yang keluar adalah 97. Apakah nilai 97 adalah max? Kita cari ke sebelah subtree yang paling kanan. Ya benar, 97 ini lebih besar dan posisinya di right child. Kemudian kita cari yang minimum, atau kita bisa tuliskan V atau value min, maka akan ditampilkan value min sama dengan 12. Apakah 12 ini value min? Jadi kita lihat di subtree yang kiri, apakah 12 itu min? Ya benar, 12 ini value min dan sebelah paling kiri dari subtree ini. Kemudian tugas yang nomor kedua itu modifikasi metode insert pada class tree sehingga tidak memungkinkan adanya duplicate key pada tree. Kita akan memodifikasi di metode insert. Di sini saya sudah membuat metode duplicate untuk melihat aplikasinya. Kemudian di insert akan memodifikasi dengan menambahkan jika ada duplicate, maka akan ditampilkan data is available. Coba kita, ini ada metode duplicate yang telah saya buat. Jika key kurang dari current.id, maka current sama dengan current.left, kan dilihat di left childnya, dan else maka sebaliknya. Sini adalah metode duplicate dan memodifikasinya di insert di else. Coba kita run. Kita show dulu, kemudian kita mau insert atau kita bisa tuliskan nilai yang mau kita insert. Semisal mau insert nilai 43, 3 itu namanya, bentar, 43 itu Ainun. Nyata yang ditampilkan data is available. Jadi 43 itu sudah ada di tree-nya, maka tidak bisa di duplicate lagi. Jika kita insert atau masukkan angka 55 Javin misal, maka kalau kita show, maka 55 ini akan masuk ke subtree yang paling subtree kanan tapi di left child. Jadi langkah untuk memasukkan angka 55 ini kita lihat terlebih dahulu, apakah 55 ini lebih besar atau lebih kecil. Apabila lebih besar, maka akan diletakkan di subtree yang kanan. Ternyata 55 ini lebih besar dari 50, maka akan diletakkan di subtree paling kanan. Terus dibandingkan lagi, apakah 55 ini lebih kecil atau lebih besar dari 75, dan terbukti bahwa 55 ini
kurang dari 75 akan diletakkan di subtree kiri, di left child, sehingga jadinya seperti ini. Dan kalau kita mau mencari find, kita tulis F, nilai yang mau kita find itu semisal 33. Ternyata 33 ini ada, dan langkah pencariannya itu sama, yaitu awalnya membandingkan apakah 33 itu lebih kecil atau lebih besar. Apabila lebih kecil, maka akan dicari di subtree yang kiri. Kita cari 25, itu ternyata lebih kecil dari 33, maka masuk ke 37. 37 ternyata lebih besar dari 33, maka akan dicari di 30. 30 ternyata 33 itu lebih besar daripada 30, maka ditemukan di right child-nya. Ternyata 33 ini sama dengan K33 yang kita cari, maka ditemukan. Delete juga sama. Jika kita delete, kita mau delete 97, show, maka 97 nya akan otomatis hilang. Kalau kita menghapus parent yang mempunyai 2 anak, contohnya seperti kita mau delete 5, kita show, maka di right child-nya ini yang lebih besar akan menggantikan si parent-nya 75. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian saya mau nge-run lagi ya. Kita run lagi, kita show, kita mau traverse atau kita bisa memiliki 2 opsi. Apabila kita pilih satu, yaitu order, maka akan ditampilkan terlebih dahulu, baru ke subtree yang kiri itu 25, baru ke kiri lagi 12, baru ke 37, 30, 33, kemudian ke right child-nya 43, baru ke subtree yang paling kanan itu 75, 87, 93, 97. Seperti itu. Apabila kita pilih yang type itu, maka akan menampilkan in order seperti ini. Jadi, akan ditampilkan dari node yang paling kecil sampai ke node yang paling besar, dari left child yang paling kecil sampai ke right child yang paling besar. Kemudian jika kita mau menampilkan type P, maka akan menampilkan port order itu dari yang awalnya dari left child di subtree kiri akan ditampilkan sampai ke subtree yang paling kanan, kemudian baru 50. Seperti contohnya ini 12, baru ke yang leaf yang tidak mempunyai anak dari 33, kemudian 33 ini memiliki parent 30, dan 30 ini memiliki sibling 43, dan keduanya ini memiliki parent 37. Lanjut ke parentnya lagi 25, terus lanjut ke subtree yang paling kanan right child yaitu 97 memiliki parent 93 dan memiliki parent 87, parent 75. Baru setelah itu, apabila sudah selesai, maka akan ditampilkan rootnya
50. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.